Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul ajar Bahasa Indonesia untuk fase B kelas 3 semester 1. Tentunya Bapak Ibu Guru sandingkan dulu covernya atau kita membuat covernya, yaitu modul ajar, ada judul, kemudian ada logo LPTK Bapak Ibu Guru, kemudian disusun oleh nama Bapak Ibu Guru, kemudian nomor UKG-nya dan NIM. Kemudian di bawahnya bisa ditulis pendidikan profesi guru dalam jabatan universitas atau nama kampus Bapak Ibu Guru. Nah, modul ajar yang saya ambil ini adalah modul ajar yang biasa kita gunakan sehari-hari nggih Bapak Ibu Guru, tetapi di kegiatan pembelajarannya kita rubah. Kemudian di sini ada nama identitas sekolah, nama penyusun, nama Bapak Ibu Guru, tahun pembuatan, jenjang, kemudian temanya dan materi pokok. Jadi materi pokok yang saya ambil adalah mengamati tanda baca dalam teks. Nah, berikutnya ada alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 35 menit. Kemudian ini capaian pembelajarannya. Kemudian ada kompetensi awal yaitu prasyarat pengetahuan, di mana nantinya siswa ini wajib memahami konsep dasar membaca dan menulis, mengetahui arti dan fungsi tanda baca dalam sebuah teks. Kemudian prasyarat keterampilannya yaitu mampu mengidentifikasi gambar dalam sebuah teks, mampu mengamati dan memahami penggunaan teks baca dalam atau penggunaan tanda baca dalam teks. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian sarana dan prasarananya yaitu menggunakan laptop, LCD proyektor, gambar, dan poster. Kemudian jumlah siswanya itu ada 18 siswa dan model pembelajarannya adalah problem based learning dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Teknik atau metodenya yaitu penugasan proyek, presentasi proyek, dan diskusi kelompok. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya melalui mengamati teks, peserta didik dapat mengoreksi penggunaan spasi dan tanda baca secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi tanda baca. Yang ketiga, peserta didik membaca kalimat dengan intonasi yang tepat, di mana pemahaman bermaknanya yaitu melalui pengamatan tanda baca diharapkan siswa dapat menemukan arti dan makna yang lebih dalam teks tersebut. Kemudian pertanyaan pemantiknya, di sini kita apa yang terjadi jika kita menulis tanpa tanda baca? Mengapa tanda baca penting dalam menulis? Berikutnya saya lampirkan kegiatan pembelajarannya, di mana diawali dengan kegiatan pendahuluan dengan waktunya yaitu 10 menit dimulai dari guru membuka pembelajaran dengan salam dan bertanya mengenai kabar peserta didik dan kesiapannya dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kemudian berikutnya, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Indonesia Astagfirullah, mohon maaf. Jadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di sini kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian berikutnya, guru melakukan persepsi dengan menggali kemampuan dasar peserta didik dengan materi pada hari ini dengan kegiatan sehari-hari peserta didik. Kemudian guru mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan belajar di kelas. Setelahnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan berikutnya, guru menyampaikan penjelasan tentang tanda baca. Peserta didik memperhatikan yang disampaikan guru. Kemudian pada kegiatan inti, di sini ada fase 1, yaitu orientasi masalah peserta didik. Di sini guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang akan terjadi jika kita menulis tanpa membaca, kemudian mengapa tanda baca penting dalam menulis. Kemudian peserta didik bereksplorasi untuk menyimak video tentang tanda baca. Jadi saya tampilkan video pembelajaran tentang tanda baca, kemudian setelahnya kita memberi pertanyaan. Jadi dalam video, melalui video, apa yang
apa yang ada dalam video tersebut, melalui pengamatan video, apa yang dimaksud dengan tanda baca, kayak gitu. Kemudian di situ guru memberikan kartu baca kepada peserta didik untuk menjawab soal tentang tanda baca. Jadi kartu baca tersebut yaitu kartu baca tanda titik, tanda seru, tanda tanya, kemudian tanda koma. Masing-masing peserta didik memiliki 4 kartu tanda baca yang nantinya peserta didik tersebut menunjukkan tanda baca yang tepat dalam kalimat. Kalimatnya itu yang dibaca oleh guru. Jadi guru membacakan kalimat, misalkan, apa yang bisa saya bantu? Ayo, coba angkat tanda baca yang sesuai dengan apa yang Bu Guru bacakan. Satu, dua, tiga, kayak gitu. Kemudian setelahnya kita melakukan ice breaking. Ice breaking bisa dengan tepuk semangat dan lain-lain. Fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Jadi peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok secara heterogen. Kalau di sini kan ada sesuai dengan kebutuhan belajar. Sebenarnya setiap masing-masing peserta didik itu tidak hanya memiliki satu kebutuhan belajar saja nggih Bapak Ibu guru, tapi banyak. Jadi misalkan saya saja tidak hanya misal auditori, tapi saya juga memiliki kemampuan visual, memiliki kemampuan logis matematika dan sebagainya. Jadi kalau kita membaginya secara kebutuhan belajar sebenarnya masih kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Kita tetap membagi kelompoknya secara heterogen. Jadi jangan anak yang pintar dikumpulkan jadi satu ya, tapi disebar. Kemudian berikutnya fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dalam kelompok, di mana di sini guru meminta peserta didik menyimak penjelasan tentang permainan pulau kursi. Nah, guru memberikan tata cara petunjuk permainannya. Di situ kalian tidak boleh bergerak. Di sekeliling kursi adalah lautan. Waspadalah, kita membayangkan kalau di sekeliling kita adalah lautan. Kemudian berhitunglah 1 sampai 50 apa yang kalian rasakan. Mana yang kalian lebih sukai, bergerak bebas atau diam? Kemudian berikutnya memberikan tugas dengan membaca sebuah cerita tentang permainan lompat tali. Jadi guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan kalimat atau kata yang sulit dan mencatatnya di buku tulis. Kemudian guru menjelaskan tentang arti dari kosakata baru yang ditemui peserta didik pada bacaan. Kemudian peserta didik menyimak video tentang lompat tali yang ditayangkan oleh guru, kemudian peserta didik mengerjakan LKPD sebagai tugas kelompok. Fase berikutnya yaitu fase 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana peserta didik mendiskusikan cara penyelesaian masalah pada LKPD, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya secara bergantian, dan peserta didik yang lain memberikan tanggapan. Nah, setelah peserta didik maju, kita bisa memberikan tepuk apresiasi atau tepuk wow. Kemudian guru menilai dan mencatat penampilan peserta didik. Di fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru memberikan umpan balik dan menanyakan apabila ada yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik setiap kelompok untuk menarik kesimpulan. Kemudian guru memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat. Ini bisa gerak dan lagu nih Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran, kemudian menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, dan memberikan ice breaking untuk membangkitkan semangat. Kemudian kegiatan ditutup dengan doa. Nah, berikutnya ada rencana tindak lanjut yaitu pengayaan dengan memberikan materi tambahan tentang tanda baca yang lebih kompleks. Kemudian untuk yang remedian menyelenggarakan sesi tambahan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengamati tanda baca dan huruf kapital. Kemudian berikutnya refleksi guru dan siswa. Bagaimana refleksi guru dan siswa? Kemudian di lampiran 1 ada bahan bacaan peserta didik. Ini bisa dilihat di buku siswa nggih Bapak Ibu guru. Nah, maksud saya teh ini. Jadi di sini kayak sejenis flashcard nggih Bapak Ibu guru. Jadi saya membuat tanda seru, tanda tanya, titik dan koma untuk masing-masing setiap siswa. Kemudian ada bahan ajar PowerPoint juga yang saya sampaikan tentang tanda baca, pengertian tanda baca, tanda titik,
kemudian tanda tanya, tanda seru, tanda koma, kemudian di sini tentukan tanda baca, kita beri soal juga. Berikutnya, lembar kerja peserta didik ada pulau kursi, kemudian ada melengkapi kalimat, kemudian ada menjawab pertanyaan, dan memberikan lembar refleksi peserta didik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Nanti peserta didik memberikan centang, pertanyaannya itu disampaikan langsung, peserta didik menjawab. Seperti itu. Kemudian ada lembar refleksi guru juga. Dan di lembar asesmen atau penilaian sikap spiritual juga ada nih Bapak Ibu Guru, kita lengkapi lembar asesmennya. Dan seterusnya. Kemudian ada asesmen formatifnya. Jadi nanti peserta didik menjawab pertanyaan dari tanda baca, pilih dan beri warna tanda baca yang tepat di akhir kalimat. Kemudian ada dilampirkan juga glosarium dan daftar pustaka. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel basah. Seperti itu nih Bapak Ibu Guru, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang benar, itu memang adalah kekurangan dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.